Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan bertemu lagi bersama kami di Diskusi Musi. Diskusi kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang merupakan juga salah satu senior di IKPM Sumsel Yogyakarta, dan kita akan mengulik tentang beliau dan juga terkait tema yang kita angkat hari ini. Kali ini temanya cukup menarik teman-teman. Kita akan bincang-bincang Pilkada Sumatera Selatan 2024. Oke, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang tadi saya sebutkan salah satu senior di IKPM Sumsel. Beliau ini Kando Kito, Kak Al Husni SIP MIP CPARB CPM. Beliau ini merupakan seorang public akademis, juga berkegiatan juga sebagai seorang konsultan ya Kak. Siap. Dan sedang menjadi seorang pengajar di STIA Alaska, dan juga menjadi seorang mediator dan auditor. Arbiter. Ya, ya. Jadi mediator dan arbiter teman-teman. Dari mana Kak asalnya Kak? Dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Ya. Oke. Ya kebetulan sama juga dengan saudara kita ini, Wanci. Ya. Panggilan akrabnya di konten Diskusi Musi Wanci Kak. Wanci. Oke. Ya. Ya, tadi kita akan bincang-bincang soal Pilkada Sumsel Kak. Baik. Jadi teman-teman, kebetulan 27 November nanti Republik Indonesia dan salah satu provinsi tercinta kita, Sumatera Selatan, akan mengadakan pemilihan umum kepala daerah. Pemilihan umum kepala daerah gitu ya. Karya. Dan ini sebagai salah satu organisasi daerah asal Sumatera Selatan dan juga yang basisnya mahasiswa, kami rasa penting untuk bahas ini gitu. Mungkin kita perkenalan dulu Oke. terkait beberapa poin-poin yang akan kita bahas di tema bincang-bincang pilkada ini. Arya, Bung Arya ya. Boleh. Mungkin untuk poin pertama kita akan membahas elektabilitas nih, Bung Arya. Bagaimana sih elektabilitas masing-masing calon tuh? Apakah berpengaruh terhadap partisipasi partai politik? Ya. Itu. Dan poin kedua mungkin kita membahas visi misi. Kita membongkar visi misi masing-masing calon dengan melihat kebutuhan masyarakat Sumsel saat ini. Itu efektif nggak sih visi misi yang ditawarkan masing-masing calon itu? Terusnya mungkin poin-poin selanjutnya mungkin Bung Arya bisa sampaikan. Ya, jadi kebetulan juga kita sudah kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya dan salah satu senior kita, dan kita mengulik nanti juga ada pengaruh partai politik Kak terhadap pasangan calon maupun juga terhadap pemilih di KPM Sumsel di Sumatera Selatan, maaf. Nanti di akhir juga kita akan bahas juga terkait posisi KPM Sumsel, baik perannya maupun fungsinya dalam Pilkada Sumatera Selatan mendatang. Mungkin langsung saja Wanci. Langsung saja mungkin kita serahkan ke narasumber kita untuk mungkin prakata dulu Kak. Oke, ya baik. Terima kasih. Salam kenal, Wanci sama siapa? Arya. Kita ngobrol santai, tak? Jadi sebelumnya nak bahasa Palembang, apa kita nak bahasa Indonesia? Biar konten ini lebih luas Kak. Oke. Mungkin kita pakai bahasa Indonesia. Oke. Cuman siap. sesekali biar kedaerahannya dapet juga nggak apa-apa Kak. Ya, Sekali-sekali bahasa daerah. seling-seling Iya. ya. Siap. Oke, terima kasih. Ini kawan-kawan, adik-adik, adinda-adinda, mungkin kawan-kawan yang di luar yang sedang menonton podcast kali ini, saya perkenalkan diri, nama saya Al Husni. Kalau di komisariat atau di KPM pada zaman kakak dulu, Kando dulu itu dikenal dengan Apek Linggau. Oh. Oke, komisariat kakak dari Lubuk Linggau. Jadi masa kakak seperti kalian itu di tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
Oke, jadi itu awal mula belajar berorganisasi di KPM. Nah, mungkin memang lagi hangat saat ini kita berbicara posisi demokrasi Indonesia dalam halnya pilkada serentak ini. Ya, betul. Betul. Nah, ini lagi hangat, bukan di Sumsel aja, tapi seluruhan daerah itu sudah hangat-hangatnya, apalagi tanggal dan bulan ini sampai tanggal 23 November ya, kalau nggak salah itu masa kampanye berakhir. Jadi terlepas apapun itu bahwa IKPM saya sangat apresiasi ya Dinda-Dinda semua, kita sudah sejauh ini ada edukasi-edukasi, ada kajian-kajian yang sifatnya lebih ke konten digital, yang dimana melalui akun YouTube ya. YouTube. Ya, Kemarin saya sudah lihat juga itu ada ketua IKPM provinsi ya, itu ada video berbicara tentang IKPM itu sendiri, organisasi paguyuban kita ini. Nah, itu sekilas perkenalan kakak. Kalau untuk sibukan, kakak ngajar di Setia Alaska, Ambon, karena istri kakak orang Ambon. Terus yang kedua, konsultan. Jadi kalau kajian-kajian, studi-studi itu riset-riset, penelitian, pelatihan itu memang bidang kakak. Terus yang ketiga, baru dapat profesi sebagai arbiter dan mediator. Jadi kalau ada sengketa-sengketa, kakak sudah terdaftar di Dewan Sengketa Indonesia. Barangkali ini juga menjadi amanat bahwa adik-adik, kawan-kawan masyarakat Sumsel dan sebagainya itu ketika ada konflik, ada sengketa, insya Allah kakak bisa bantu gitu. Nah, itu mungkin perkenalan dari Kando, mungkin bisa sharing jalan. Ya, seperti yang disampaikan tadi kak, kan Sumatera Selatan mau pilkada nih, Siap. dan kebetulan kami di Jogja juga membaca berita-berita yang berasal dari Sumatera Selatan. Itu ada 3 calon kandidat Oke. untuk pilkada mendatang. Oke. Pertama itu ada petahana, Bapak Haji Hermanderu dengan Betul. wakilnya Ci Ujang dan Bupati Lahat. Kemudian calon nomor urut 2 itu Bapak Edi Santana Putra Oke. dengan Ibu Rizky Aprilia, Oke. Dan Bu Rizky April. mantan wali kota Palembang juga. Kemudian calon yang ketiga ini menarik, wakilnya Bapak Haji Hermanderu kemarin. Periode sebelumnya ya. Ya, periode Betul. sebelumnya Bapak Mawardi Yahya Oke. itu berpasangan dengan Bu Anita Nuringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumsel, juga mencalonkan diri. Oke. Mantan ketua tepatnya. Mantan ketua ya. Jadi dan ketiga pasangan calon ini juga berpengalaman. Oke. Ada yang mantan wali kota, mantan bupati, mantan gubernur kan gitu. Betul. Dan DPR. Iya. Oke. Melihat dari berita-berita yang kami baca itu terkait elektabilitas, tentu menarik ini untuk dibahas ya. Baik. Pengaruh elektabilitas terhadap persepsi pemilih gitu kan. Terus juga seberapa mempengaruhnya elektabilitas itu dengan partisipasi pemilih gitu kan. Oke. Pendapat kakak terkait ketiga calon ini dulu kak. Baik. Oke, menarik ini untuk Sumsel itu kita lagi bukan lagi sudah diputuskan oleh KPU bahwa ada 3 kandidat. Paslon 1 itu yang singkat saja ya, HDCU ya. HDCU. Yang kedua itu disingkat dengan ERA. Yang ketiga itu disingkat dengan Mata Hati. Kalau tidak salah. Oke, nah dari 3 kandidat ini, paslon ini kakak pelajari juga dan saya Kando tengok di KPU bahwa keterwakilan partai politiknya menarik. Jadi kandidat nomor 1 ini diusung 6 partai, kandidat nomor 2 ini 1 partai, dan yang ketiga ini diusung oleh 9 partai. 9 partai. Nah, ini kan menarik nih. Nah, kalau dalam kajian publik akademis, kalau posisi kita itu harus melihatnya dalam 2 sudut pandang, Adinda semua. Pendekatan atau pandangan politik seperti apa, pendekatan secara pemerintahan itu seperti apa. Jadi kalau kontesnya adalah partai politik, jadi yang dipertanyakan bagaimana dengan partisipasi dan elektabilitas ini
lebih ke teoritis. Nah, kalau kakak ngutip, kita pakai saja satu pendapat ahli, anggap Milbard dan Gould. Nah, itu bahwa partisipasi politik itu dia banyak dibagi. Satu, ada yang disebut dengan kelompok atau golongan orang yang apatis. Mungkin Adinda udah tahu semua kalau apatis ya dia sudah tidak peduli, sudah tidak terlibat dan tidak mau tahu terkait dengan politik itu sendiri. Yang kedua ada istilahnya spektator. Dia orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. Terus ada lagi yang ketiga gladiator. Nah, gladiator di sini yang disebut bahwa mereka tuh sebenarnya tidak secara aktif terlibat dalam proses politik. Nah, yang keempat ini ada pengkritik. Pengkritik udah tahu sendiri bahwa bentuk partisipasinya ya dia luas, konvensional. Nah, jadi partisipasi politik ya sederhana dalam KBBI kita tahu bahwa keikutsertaan ya, orang terlibat, orang merasa awareness-nya ada, peduli terkait dengan politik itu sendiri. Nah, kalau partisipasi politik ini semua warga masyarakat Sumsel kita semua itu harus ikut serta, harus terlibat dalam politik, berarti kan harus tahu juga sosok-sosok figur siapa yang mereka harus pilih. Nah, maka pertanyaan tadi betul kata Adinda. Ketika ditanyakan bagaimana elektabilitas, kan begitu. Nah, ketika elektabilitas disampaikan, dipertanyakan, figur 3 ini semua sangat bagus ini saya lihat. Populer tentunya. Populer barangkali. Tapi ada yang menarik sedikit. Nah, ketika elektabilitas ini kita pahami bahwa elektabilitasnya kan ada figur, ada penokohan, ada popularitas dan lain sebagainya. Orang terkenal berarti kan orang harus tahu dulu. Iya toh? Dan ada prinsip begini, sebelum aku dikenal orang, minimal aku mengenal. Kan gitu. Nah, kembali ke elektabilitas, kandidat tiga-tiganya ini kalau mereka bisa mengambil hati masyarakat, kalau bisa mereka membuat kepercayaan kepada warga Sumsel itu trustnya dapat, ya maka terciptalah partisipasi politik tadi, pemilih tadi dalam hal ini KPU, DPT tadi, masing-masing wilayah tadi akan ikut serta dalam pesta demokrasi itu memilih siapa, kan gitu. Nah, pertanyaannya lagi balik tadi, elektabilitasnya macam mana kak? Dari 3 ini bagus semua, bagus gak lo? Kakak tak bisa nak ngomong bahwa yang nomor 1 paling bagus, nomor 2 bagus, nomor 3 bagus, tak bisa. Tapi intinya adalah macam ini. Ketiga kandidat itu perlu kita tahu dulu bahwa visi, misi, program mereka untuk Sumsel itu seperti apa. Karena tadi background kakak public akademis ya kita diskusi nih Adinda, diskusi santai bahwa macam mana kira-kira program dia, visi misi dia. Nah mungkin kita sambil bahas ini. Nah itu dari kakak terkait dengan posisi partisipasi politik maupun elektabilitas. Mungkin itu pentingnya elektabilitas ini perannya cukup penting berarti dalam meningkatkan partisipasi partai politik, partisipasi politik masyarakat Sumsel. Itu bagaimana cara pasangan calon membangun kepercayaan untuk meningkatkan partisipasi. Mungkin itu sudah terjawab dari kenapa perlunya elektabilitas nih Bung Arya. Jadi informasi yang penting untuk kita semua teman-teman. Jadi tadi ada apatis, ada spektator, ada gladiator, dan juga pengkritik. Ini pelajaran yang berharga dari seorang public akademis seperti KAP ini. Kalau kita akrabnya KAP, betul. Jadi nambahkan lagi ya, tinggal posisi bagaimana warga masyarakat Sumsel. Adinda dan kakak ini kalau kita masih KTP Sumsel ya kita menjadi salah satu pemilih untuk mendukung untuk memberikan suara kan gitu. Nah tinggal posisi kita mau sebagai apa. Kalau kita apatis ya sudah kita tidak peduli kan. Tapi kalau kita mau jadi pengkritik yang pengkritik gitu kan. Nah balik lagi tadi ada spektator, kemudian ada gladiator dan sebagainya. Nah ada yang menarik nih, mungkin nyinggung sedikit bahwa kalau elektabilitas dari sebelum ditetapkan oleh KPU masing-masing paslon, sebelumnya kan ada paslon-paslon yang lain. Nah, elektabilitas ini, popularitas ini akan diakui, akan akan bisa berpengaruh kepada orang-orang yang
yang akan diincar menjadi mata pilih mereka itu, target masanya. Nah itu balik lagi ke tadi yang kakak sampaikan tadi, kita harus dengar dulu, kita harus baca dulu, kita harus terjemahkan, kita bedah dulu visi misi dia, ya, karena biar tidak merucut, biar tidak ngalor ngidul kalau orang Jawa bilang kan. Tapi prinsipnya itu. Mungkin masuk ke poin kedua. Nah, terkait visi misi tadi, karena kita sudah sedikit menyinggung visi misi dari masing-masing calon, mungkin kita sedikit membongkar nih visi misi masing-masing calon ya. Nah, pendapat kalian terhadap visi misi masing-masing calon itu yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumsel itu kira-kira dicondong ke calon mana? Oke, siap. Di sini perlu ditegaskan ya dong. Di sini kita bersifat netral, tidak mendukung salah satu calon. Baik. Kita hanya membedah dan membongkar untuk mengedukasi kepada masyarakat Sumsel di. Siap. Oke, terima kasih. Ini Adinda. Jadi kalau kita bicara visi misi, kakak buka data, ini kakak sambil searching KPU. Jadi paslon 1 HDCU itu visinya itu Sumsel maju terus untuk bersama. Nah misinya banyak sini, ada 7. Kemudian yang kedua paslon era itu dia punya visi era baru, semangat baru, harapan baru, cerdas, sehat dan sejahtera. Kemudian yang ketiga itu ada paslon mata hati, itu visinya adalah Sumsel bangkit bersama menuju masyarakat sejahtera. Nah, kalau pertanyaan Adinda tadi, ketika dari visi misi masing-masing calon ini akan lebih mengena ke masyarakat seperti apa, Kanda mencoba jawab seperti ini. Karena pengalamannya. Jadi kalau visi misi itu selaras dengan instansi pemerintah daerah, maka tadi proses politiknya adalah pemilu demokrasi ini dipilih dengan berdasarkan politik, ya ada partai politik. Oke. Setelah terpilih, siapapun yang menang, itu visi misi mereka itu harus dapat segera diterjemahkan atau selaras dengan satuan kerja atau organisasi perangkat daerah, Satker, OPD ya, SKPD kalau bahasa dulu. Nah, masing-masing ini kan contoh nih, ketika dia ngomongin ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini ada dinas ketahanan pangan, ada dinas pertanian. Apa isu menariknya? Ancaman masalah krisis pangan, iklim, ya tak? Kemudian kalau dia bicara perhubungan, transportasi, bagaimana di Sungai Musi kita, transportasi laut, sungai, kan begitu. Infrastruktur, jalan, bagaimana jalan lintas kita. Kemudian kalau dia bicara posisi hukum, bagaimana jaminan kepastian hukum pada masyarakat kita. Kadang ada sengketa yang saya lihat itu gesekan tanah dan perkebunan, begitu. Lalu bagaimana juga sektor UMKM. Nah, UMKM ini ada juga dengan industri-industri pedagang kecil konteksnya. Nah, dari semua tatanan urusan-urusan ini kan kalau dalam pendekatan pemerintahan kan disebut dengan urusan wajib, urusan pemerintahan, gitu ya. Jadi ketika visi misi dari paslon ini sudah masyarakat Sumsel baca berdasarkan kampanye mereka, selebaran, postingan, media, lalu spanduk yang bertebaran di wilayah Sumatera Selatan, pahamilah. Saya minta dengan warga masyarakat Sumatera Selatan baca baik-baik visinya, misinya, dan kemudian selaraskan dengan kira-kira untuk Sumsel itu seperti apa. Dan yang tadi kakak sampaikan di awal, ketika yang menang itu harus sejalan dengan posisi organisasi perangkat daerah. Jadi kalau dalam kajian akademis kakak, public akademis tadi, kami konsultan itu kita harus susun RPJMD-nya, karena ini kan 5 tahun. Ketika kepala daerah menjadi dia terpilih sebagai gubernur, dia harus membuat dulu rancangan pembangunan jangka menengah daerahnya. 5 tahun ini apa yang harus dia lakukan? Fokus kesehatan kah, pendidikan kah, fokus ke pertanian kah, investasi atau apa? Nah, dari situ bisa nggak SKBT, OPD ini tadi, masing-masing sektor ini tadi dia berkolaborasi. Nah, kalau mereka sudah bisa menjabarkan, kan ada turunan, biasanya ada RKPD, ada Renstra, kemudian dan sebagainya. Nah, kembali ke kasus, konteks pilkada, ketika harus masyarakat paham dengan visi misi mereka, maka baca dengan baik-baik program
mereka, misi mereka, visi mereka. Nah dari situ mungkin kita masyarakat akan menemukan rational choice, pilihan yang masuk akal. Kita harus memilih yang mana. Nah itu pandangan kakak. Sorry yo. Iya. Ya agak sedikit berbicara pengalaman kakak. Iya. Ya karena berbagi untuk kamu. Ini kalau kita lihat-lihat secara sekilas kak ya, Siap. visi misi calon-calon ini sebenarnya nggak jauh-jauh berbeda, kan? Betul. Mirip-mirip, Mirip-mirip. kan? Tapi penempatan prioritasnya yang mungkin agak Betul. sedikit berbeda kan. Berbeda. Nah, sebagai seorang masyarakat nih kak, Oke. ini kita kasih pemahaman mungkin Oke. tips and triknya untuk bisa menyesuaikan pilihan. Oke. Itu apakah kita lihat dari kepentingan kita pribadi kan, atau ya mungkin ada tips lain nih kak Oke. soal cara memilih rasional Choice tadi, choice pilihan yang tadi. masuk akal. Iya. Oke. Kalau kakak ya mungkin sama tadi posisi kita harus netral, tapi Iya. ya kita diskusi, kita kasih pandangan ini Iya, untuk warga masyarakat kita di Sumatera Selatan bahwa semua visi itu baik. Ingat ya, semua visi itu baik. Kemudian dari visi itu akan turun ke misi-misi. Nah, yang perlu kita pahami bersama itu adalah misinya. Iya. Nah, membuat visi itu kan dari merumuskan misi dulu. Misinya apa? Nah, kemudian baru dia menjadikan visi. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa misinya ini, nah masyarakat ngerti akan itu bahwa dia akan fokus terkait dengan infrastruktur, dia akan fokus dengan pendidikan, dia akan fokus dengan kesehatan, dia akan fokus dengan ketahanan pangan, dia akan fokus dengan apa tadi bidang-bidang sektor urusan tadi. Nah, kembali kepada masing-masing individu masyarakat kita pengen pilih apa? Oh, aku lebih serk ketika dia memang pengen perjuangkan terkait dengan kesehatan. Mungkin barangkali di satu daerah tersebut tingkat kesehatannya pelayanan kesehatannya menurun atau kurang terlalu diperhatikan. Contoh, kalau pengalaman, setiap puskesmas pembantu bahkan puskesmas tingkat ini dari desa, kelurahan sampai kecamatan itu minimal itu tenaga medisnya harus dipikirkan, kemudian fasilitas kesehatannya harus juga ada, ya kan? Nah itu dari kesehatan, kemudian dari pendidikan juga sama, kesetaraan wajib belajar, kemudian transportasinya, jangan-jangan orang tidak bisa sekolah, pendidikannya aksesnya sulit kan begitu. Kemudian ketahanan pangan juga sama, jangan-jangan orang susah beli beras, beli makan ya dari cadangan bulog sendiri, padi kita sendiri itu sulit kan begitu. Bahkan masih bergantungan gitu kan. UMKM, pedagang kecil kita banyak berjualan ST, berjualan lain-lain sebagainya, tapi daya pembelinya nggak ada. Orang pembelinya menurun, apalagi kelas menengah kita kan turun ini kan. Nah, jadi masyarakat saya minta ya baca benar-benar visi misinya tadi, pahami apa yang dirasa kita masuk, ini logis, ini bisa bisa kena ibaratnya kan, kayak serak nih ini kan, ya udah silakan pilih gitu kan. Tapi bener. Beda hal kalau seandainya pendekatannya gini ya Dinda, ada yang konteksnya gini, ketika ini bukan bicara visi sama misi, tapi ini bicara perjuangan sejarah lampau sebelumnya. Lah maksudnya apa? Sebelumnya dia berkontribusi baik, sebelumnya dia membangun daerah. Nah karena Provinsi Sumsel itu kan keterwakilan dari kabupaten kota kita ya. Iya benar. Ada berapa? Ayo. 17 kabupaten ya, ada kabupaten kota ya. Nah dari 17 ini kan berarti kan merucut menjadi satu, yang dia harus adil, harus ini ya, harus membangun bersama untuk maju sejahtera, itu semua saya rasa sepakat lah. Nah, apalagi masalah yang paling penting ya satu, masalah sosial juga, nah ini sangat penting. Nah, sosial ini kan satunya ya tadi yang sampai dari kesenjangan, kesejahteraan dan sebagainya. Gitu. Kalau dari Kanda baca itu, karena netral ya. Tapi untuk pilihan itu sebenarnya yang mempengaruhi itu banyak. Banyak faktor. Kadang asal daerah, kemudian kedekatan personal. Iya. Terus ada juga yang dari pola kampanye yang dilakukan. Betul. Ya itu terkait mekanisme politik yang masing-masing calon tawarkan. Betul.
Mungkin itu sudah diberikan tips and trick lah untuk Siap. penilaian. Bagaimana cara kita untuk menilai visi misi calon untuk supaya efektif, berarti rasional terhadap pikiran kita gitu ya. Betul. Nah, mungkin lanjutkan poin selanjutnya, tidak jauh beda dari apa yang kita bahas di pertama itu soal koalisi partai ini. Oke. Nah, Ya, sebelumnya izin dong. Siap. Jadi secara nasional kan sekarang itu ada lagi isu yang hangat, cukup Oke. hangat kan, terkait koalisinya Partai politik. partai politik Oke. yang kemarin mengusung presiden, Oke. dan ini juga banyak berkoalisi lagi di daerah kan itu kan. Dan bahkan ada yang pecah loh. Iya, iya. Maksudnya pusat itu tidak semata-mata koalisi itu akan berdampak ke daerah akan sama seperti itu. Iya. Iya kan? Lanjut. Ini partai politik ini kalau kita ngelihat di petanya Sumsel kan, itu kan ada yang diusung sama 9 partai itu. Oke. Dan itu kalau nggak salah lihat ya, itu partai-partai yang kemarin berkoalisi juga di Pilpres kan. Oke. ya. Kemudian juga untuk paslon HDCU itu 4 partai ya. 4 partai. Partai, kemudian dan ada 1 partai yang mengusung di pasangan era. Oke. Nah ini apakah dari politik nasional ke daerah itu berpengaruh dengan koalisi-koalisi ini kak? Berpengaruh. Nah, 2 hal. Kakak akan bicara agak serius ya. Iya. Jadi posisi nasional, pemerintah pusat mempengaruhi ke pemerintah daerah itu pasti. Satu, ketika transisi terjadinya proses politik pemilihan umum tingkat kabupaten kota gubernur pilkada serentak itu perannya adalah di Kemendagri. Jadi adinda-adinda itu kenal dengan PJ. PJ itu kan singkatan dari penjabat. Oke. Nah, penjabat di sini ialah ketika wali kota, bupati, gubernur dia mau mencalonkan lagi atau dia selesai, dia kan harus nonaktif. Iya. Oke, setelah dia nonaktif maka diutuslah PJ. Kalau gubernur itu kan dari pusat. Nah, kalau daerah kabupaten kota dia dari provinsi bahkan daerah itu sendiri. Nah, prosesnya adalah secara nasional memang pengaruh dari pemerintah pusat ke daerah itu pasti akan ada. Ya. Nah, ini pendekatan ilmu pemerintahan. Kalau kembali ke pendekatan ilmu politik, ketika partai politik di dalam pusat itu mempengaruhi ke daerah 50-50. Oh iya. Belum tentu 100% partai politik tingkat pusat nasional itu akan masuk secara koalisi juga di partai di daerah, di lokal. Belum tentu. Kembali kepada figur tadi, kan banyak faktor penokohan daerah tadi. Iya. Ketika pengaruh dari nasional, pusat itu partai politik apakah berpengaruh kepada daerah kan? Iya. Nah, yang jelas kalau berpengaruh 50-50. Kenapa 50-50? Karena kita bisa lihat sebagian partai itu mengusung di kandidat nomor 3. Iya. Ada lagi partainya ke nomor 1 dan kandidat nomor 2 pun tetap dengan partai sendiri. Nah, kalau proporsi dari data kan sebenarnya di paslon nomor 1 itu dia 6 partai politik, Nasdem, kemudian Demokrat, PKS, Perindo, PBB dan PSI. Nah, secara keterwakilan karena pengusungan ini harus berdasarkan DPR, keterwakilan kursi itu 1,6 juta suara sah itu atau setara 32% di paslon nomor 1. Nah, kalau bahasa kursinya itu 26 kursi. Sedangkan yang paslon nomor 2 itu dengan satu parpol PDIP itu 10, sekian persen, hampir 11%. Nah, itu dia punya suara 543 suara sah dan dengan kursi di DPR provinsi itu 9 kursi. Nah, sedangkan yang paslon nomor 3 itu ada 9 parpol. Nah, ini paling banyak. Golkar, Gerindra, PKB, PAN, P3, PKN dan seterusnya. Nah, itu ada 2,7 juta suara sah atau setara dengan 55,48%, 40 kursi DPR. Nah, ini kan menjadi kontradiktif. Artinya, delegasi partai politik atau dukungan dari partai politik sebagai perahu masing-masing calon apakah akan menjadi pengaruh dalam kemenangan pesta demokrasi di pilkada daerah manapun, gitu kan, nggak hanya Sumsel.
Kenapa? Karena tadi ada diskusi kita yang pertama masalah elektabilitas. Nah, elektabilitasnya bertolak belakang kan? Bertolak belakang, Nah, jadi belum tentu juga dengan banyaknya partai orang akan menang kandidat tersebut. Iya. Nah, dan sebaliknya juga orang yang populer belum tentu juga menang. Ya, Nah, jadi karena kita netral, kita berdiskusi di sini ya forum kajian dari KPM Sumsel, komisariat ini Sumsel ini mau tidak mau ya dengan masing-masing partai tadi kalau bicara pengaruh pusat ke daerah pasti dia berpengaruh, tapi tidak terlalu signifikan, makanya 50-50. Nah sebenarnya kalau kita ngomong political will ya atau rational choice di lapangan di daerah, Sumsel ini kan agak sedikit kurang terlalu diekspos. Iya. Nah, karena lebih banyak ya Jawa sentris ini, ya DKI ibu kota ya kan belum pindah ya. Jadi itu yang selalu diperbincangkan dan diekspos di media. Nah mungkin kalau Sumsel ini masuk diliput terus, kemudian kita banyak diperbincangkan juga, menarik sekali. Nah, pertarungan demokrasi ini menarik kan. Nah cuman tadi balik juga bahwa pemilih masyarakat DPT kita itu 6,3 juta itu ya mau tidak mau memilihlah sesuai dengan pilihannya. Sesuai nurani ya. Nurani, dan tadi saya sampaikan bahwa ada teori jangan sampai kita golongan tadi kan, ada yang apati, sedang mengkritik dan sebagainya. Ya satu suara itu menentukan. Mungkin itu dulu. Baik. Mungkin kita lanjut nih ke poin keempat. Nah, di sini poin keempat itu peran IKPM Sumsel terhadap pilkada Sumsel ini 2024. Oke. Peran IKPM Sumsel itu mungkin ada pertanyaan. Karena begini Kak. Bentar, lanjut. Silakan. Menarik itu. Iya. IKPM Sumsel ini kan secara kedudukan kan posisinya kita di Yogyakarta kan ya. Oke. Dan isinya mahasiswa basisnya. Tugas mahasiswa harusnya sudah menjadi tugas mahasiswa untuk memahamkan masyarakat, kemudian juga mengawal pemilu. Nah, tapi kita juga terbatas jarak nih Kak. Sepakat. Nah mungkin bagaimana itu peran kami terhadap pilkada ini kan, dan juga apa yang harus kami lakukan terhadap pilkada di Sumatera Selatan, karena kalau bicara jarak, kami terhalang jarak karena posisi kami berada di Yogyakarta. Mungkin apa yang bisa kami lakukan untuk pilkada ini? Siap. Itu terjadi juga di masa saya mahasiswa sebagai adinda bahwa ya sulit mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memfasilitasi mahasiswa putra-putri daerah yang bersekolah di luar Sumsel untuk kembali untuk melakukan atau ikut partisipasi politik ini, cuma coblosan. Nah, karena tidak gampang dengan penganggaran ya pagungnya dan sebagainya. Sebenarnya yang dimasukkan kategori bahwa kita itu sadar akan dengan memilih itu ya kembali ke individu masing-masing. Ya balik lagi tadi, kalau memang harus adinda kawan-kawan mahasiswa yang masih berada di luar Sumsel ingin ikut memilih melakukan coblos, ya monggo, ayo pulang, satu suara menentukan. Namun kalau memang harus dengan bareng-bareng, ya masih ada waktu, untuk diajukan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini kan ada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, kemudian ada masing-masing komisariat 17 kabupaten kota kita kan, bahwa ini nih data mahasiswa yang ada di Jogja pengen balik dulu nih 2 hari untuk melakukan pencoblosan. Bisa juga seperti itu modelnya, atau bisa juga dengan nggak tahu saya, tapi setahu saya KPU tidak mengatur bahwa bukan seperti pilpres, bahwa bisa dengan formulir yang di luar negeri boleh nyoblos, tidak. Ya mau nggak mau harus ada yang mengalah. Dalam hal ini pemerintah mengalah untuk memfasilitasi, atau warga Sumsel yang dia statusnya pelajar dan mahasiswa yang di luar Sumsel, yang dia sekolah di Padang, Bandung, Jakarta, Jogja, manapun itu, ya ayo pulang dulu, suksesi ini. Toh juga lumayan kan, kalau satu komisariat aja, contoh saya Lubuk Linggau, setiap tahun ajaran baru itu 10 sandanya 10, kalau ada 17 komisariat berarti berapa? 170 mahasiswa baru yang di Jogja. Kalau dia sudah angkatannya 10 tahun tadi, berarti ada 1.700 mahasiswa yang ada di Jogja dari Sumatera Selatan. Belum yang di Bandung, artinya kan ribuan suara ini kan lumayan toh. Nah,
Tapi kembali yang menariknya begini, Adinda. Pemilih ini ya Adinda kan tahu lah, kalau kakak ini kan Kando ini kan masuk golongan milenial. Iya. Ada yang menarik di KPU Sumsel itu sudah dipetakan bahwa pemilih kelompok usia dan by generasi. Nah ini Kando bacakan ya. Yang disebut dengan generasi pre-bomber itu yang lebih dari lahiran tahunnya 1945 itu ada 98.000 pemilih, cuma 1%. Iya. Nah, sedangkan baby boomer itu 1946 sampai dengan 1964 itu ada 774.000, 12%. Sedangkan Gen X-nya 1965 sampai 1980 1,7 juta, 27%. Milenialnya 1981 sampai 1996 2,2 juta atau 35% yang paling banyak. Dan Gen Z ya 1997 sampai 2012 itu 1,5 juta, 25%. Post Gen Z-nya kurang dari 2013 itu dia ada 206 penduduk, 0%. Artinya begini, dari 6 generasi ini 35% itu paling banyak yang generasinya milenial. Kemudian disusul yang kedua ialah Gen X yang lahiran 1965 sampai 1980. Sedangkan yang ketiga itu Gen Z 1997 sampai 2012. Itu sekitar 25%. 27 tambah 35 tambah 25 saja sudah berapa itu? Iya. Berarti hampir 80-an persen, hampir 9% sampai 90% itu pemilihnya sudah bisa dipetakan. Nah, ini tinggal kandidat kita paslon 1, 2, 3, silakan rebut, silakan cari rayuannya kepada masyarakat pemilih, karena DPT kita yang rebut nanti kan itu 6,3 juta. Nah, kalau dibagi proporsional anggap apatis tadi, teorisi tadi itu 10%, artinya berapa tuh? Anggaplah 630.000 jiwa ya, berarti sekitar 5 jutaan kan. Nah itu 10% hilang dan tinggal 90% direbut oleh 3 calon tadi. Ya, teman-teman, jadi kami dari KPM Sumsel tentunya dengan konten ini ingin mengedukasi masyarakat ya. Siap. Dan juga ingin sebagai bentuk partisipasi politik kami. Tapi lebih dari itu kami tuh pengen milih sebenarnya. Ya. Pengen mencoblos. Karena IKPM Sumsel sendiri kan basisnya mahasiswa yang angkanya juga cukup lumayan kan. Tapi terhalang secara jarak Kak. Gitu. Ada dari Kakak ini saran untuk kami di IKPM Sumsel ini terkait pilkada yang mendatang Kak? Mungkin apa yang bisa kami berikan gitu kan? Rekomendasi lah. Oke, Dino. Jadi balik ke peran IKPM tadi bahwa sebenarnya sangat, kalau orang Jawa ngomong itu eman-eman tidak ada putra-putri daerah yang sekolah di luar Sumatera Selatan, bahkan kita sekarang di Jogja gitu kan. Itu pengennya nak nyoblos, pengen balik ikut berpartisipasi memberikan suara kan. Cuman apa dayo ya dari kakak mungkin ya sudah, kalau memang dari kita masing-masing individu ya sebagai pelajar maupun mahasiswa tidak bisa meninggalkan studi kita, kuliah sekolah kita, ya hanya bisa memberikan edukasi seperti konten ini kan, kajian ini kan. Tapi kalau seandainya ada fasilitas dari daerah membolehkan pulang untuk memberikan suara, ya silakan monggo, selama tidak mengganggu atau izin atau bolos dari sekolah dan pendidikan tadi. Itu kalau saran kakak. Tapi kalau bicara masalah ke depan KPM ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Sumsel, ya saya rasa perlu ditingkatkan terus podcast kayak gini. Jadi yang saya kan banyak senior kita di luar itu yang jadi orang hebat dan bahkan bisa diundang lah untuk tema-tema diskusi lanjutan, entah itu dengan pilkada serentak yang hangat saat ini, bisa juga dengan manajemen organisasi, diskusi terkait dengan pengelolaan barang dan jasa,
advokasi hukum, perencanaan wilayah, tata ruang, aparatur pemerintah desa dan sebagainya. Nah mungkin itu dari kakak. Oke. Ya, baik teman-teman. Dari diskusi yang hangat ini Kak, Siap. begitu banyak ilmu yang kami dapatkan, informasi yang cukup penting untuk IKPM Sumsel sendiri maupun untuk masyarakat yang lebih luas. Siap. Kami ingin mengucap terima kasih Oke. atas kedatangan Kak Ape Ya. atau Kak Alusni yang ini jauh-jauh kita datangkan dari Ambon kan. Siap. Ya, dan beliau juga senior dari IKPM Sumsel yang berpengalaman di banyak bidang. Salah satunya beliau ini juga lulusan dari SIPMIP ya Kak. Siap. Yang berkaitan banyak terkait ilmu politik, ilmu pemerintahan. Mungkin ada statement nggak dari kakak untuk pilkada ini Oke. maupun untuk IKPM Sumsel? Kalau statement mungkin pesan ini ya untuk dari 3 paslon ke depan siapapun terpilih ya saya minta perlu mungkin membuat satu wadah untuk adik-adik kita mahasiswa yang baik di Jogja, Bandung, Padang dimanapun warga Sumsel, putra-putri daerah yang ngambil pendidikan sekolah tadi dikasih wadah untuk bisa menyampaikan aspirasi. Yang dimana begini, saya itu punya konsep konstruksi ya, barangkali dalam keilmuan masing-masing disiplinnya ilmunya adinda-adinda ini ada yang ngambil jurusan PWK, ada ilmu pemerintahan, ada sosial, ada hukum dan sebagainya. Ini kan tidak tertampung. Kita di Jogja berdiskusi, ngopi terus ya, begitu kan. Cuman untuk membangun daerah, memberi masukan daerah kan tidak terfasilitasi. Iya benar. Nah, kan ada badan usaha daerah. Nah, buatlah itu entah apa menjadi publik akademisnya atau konsultan atau apa yang dimana itu harus ada ruang, menjadi ruang untuk kita sampaikan. Jadi kita kasih masukan. Oke, proses contoh nih, ada musyawarah di daerah sebelum diasistensikan ke legislatif DPR, ketok palu, inisiasi masing-masing OPD. Nah, selain dari sektor public tadi ya kasih juga nih civil society, masyarakat dan mahasiswa. Nah, kita memberikan inisiasi melalui dalam lembaga tadi, BU dan usaha daerah tadi. Masing-masing yang bersekolah ini dari dia magang, KKN, PKL dikasih ruang sehingga begitupun juga formasinya ketika CPNS ya jangan hanya Papua, ibu kota dan daerah-daerah khusus saja yang bisa putra-putri daerah diterima, diprioritaskan. Setidaknya adik-adik kita, anak-anak daerah, putra-putri daerah Sumsel itu kalau sekolah balik untuk daerah, gitu kan. 10% saja dikasih ruang untuk mahasiswa yang setelah pasca lulus wisuda tadi balik ke daerah, dari proses magang, KKN, kasih masukan. Toh juga banyak kan orang-orang ahli kita, orang-orang hebat itu kan. Daripada dia di luar, dia tidak memberi kontribusi ke daerah kan, mending dia dikasihkan wadah begitu. Toh juga untuk membangun daerah kan. Contoh tadi yang kakak cerita, kakak pengalamannya di 2 disiplin ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Bahkan pendekatan ilmu politik seperti apa, pemerintahan seperti apa. Ketika daerah Sumsel atau daerah komisariat kakak Lubuk Linggau butuh terkait dengan RPJMD, Restra, tidak usah pakai pihak ketiga konsultan. Ini ada putra daerah nih, ayo saya pakai nih, seandainya ya, kan di PWK, rencana wilayah kota bisa kita libatkan. Ada di aparatur sipil pemerintahan desa, APMD, udah kita bisa kolaborasi bersama, kita nulis bareng begitu. Nah ini lebih menjadi kawalan bersama ketika kita inisiasi ke legislatif. Nah itu tadi untuk membuat suatu program pembangunan daerah kan gitu. Itu masukan kakak. Nah kalau untuk posisi KWM dalam halnya 3 paslon ini, bahkan untuk pilkada serentak ya yang bisa kita berikan ke masyarakat Sumsel ya kita memberikan edukasi kecil. Dan kita netral, teman-teman semua, senior-senior semuanya, adinda dimanapun berada. Saya izin dan terima kasih kepada semuanya. Mungkin itu dari Kando. Ya, sekali lagi terima kasih Kak sudah bersedia hadir di diskusi musi ini. Jadi diskusi musi ini kan program dari IKPM Sumsel melalui Badan Semi Otonom Pusat dari
Wanci sendiri ininya Oke. apa? Ketua bidangnya. Bidangnya Ah, siap. Jadi ada kajian keilmuan ya. Kajian keilmuan ya. Tentunya di kajian keilmuan banyak membahas baik secara hal-hal teknis, kemudian juga Oke. maupun keilmuan kayak gini Keilmuan, kan. betul. Kemudian juga BSOP kajian keilmuan juga bekerja sama dengan bidang jaringan komunikasi dan konten media sosial ini dikelola oleh bidang jaringan media dan komunikasi. Siap. Untuk selanjutnya nantikan diskusi musi selanjutnya kawan-kawan. Studio ini difasilitasi oleh IKPM Musi Banyuasin Yogyakarta dan kita berada di studio Asrama Ranggonang. Tentunya terima kasih banyak telah menyediakan kami fasilitas untuk kami mengadakan diskusi ini. Dan terus nantikan diskusi musi selanjutnya. Mungkin dari Wanci ada tambahan untuk Pilkada Sumsel ataupun diskusi ini? Mungkin untuk Pilkada Sumsel siapapun yang terpilih, Ya. para calon yang terpilih, kami harapkan dari mahasiswa Sumatera Selatan pelajar di Yogyakarta untuk terus membangun daerah Sumatera Selatan lebih maju lagi, lebih meningkat lagi, lebih terekspos lagi mungkin, biar menarik banyak perhatian masyarakat Indonesia. Mungkin itu tambahan saya. Terus untuk teman-teman di luar sana, tetap junjung pilkada damai. Siapapun pasangan calon yang kalian dukung, tetap utamakan rasionalitas dan tetap utamakan perdamaian. Kami dari KPM Sumsel, terima kasih telah menonton podcast ini dan nantikan diskusi-diskusi selanjutnya hanya di Diskusi Musi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ya.